Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Baik, sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah hari Rabu, tanggal berapa sekarang? Tanggal 20 tanggal 1 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal berapa Sya'ban? Itulah kelemahan kita, justru ketika tanggal Islam lupa. Ya, termasuk yang sedang berbicara ini ya. Saya tidak menyalahkan sebelah saya. Ketika ditanya ya nggak tahu. Sebagai seorang muslim sebenarnya minimal kita menghafal bulan Islam minimal ya. Dari Muharram sampai dengan Zulhijjah. Namun fakta di lapangan ternyata banyak di antara anak-anak kita yang tidak menghafal bulan itu. Justru mereka lebih banyak menghafal bulan-bulan Masihiyah, dan itu bukan sebuah kesalahan sebenarnya ya. Artinya ya, karena memang dari sekolah, dari mulai SD bahkan dari TK sudah diajarkan bulan-bulan tersebut. Dan kalender yang kita pakai di Indonesia pun adalah kalender Masihiyah. Untuk surat menyurat dan lain sebagainya. Jadi tentu kita tidak bisa menyalahkan begitu saja ketika anak-anak kita, bahkan kita sendiri tidak menghafal tanggalan Islam. Tentu ini butuh proses untuk kita menjadi terbiasa ya. Mungkin kita bisa mulai dengan keluarga kita, atau mungkin kita mulai dengan teman sekantor kita yang mulai menerapkan barangkali kalender Islam. Baik, sahabat muslim, bukan itu ya sebenarnya yang ingin disampaikan, tapi itu adalah bagian yang ingin disampaikan secara spontan saja. Sudah ketemu tanggal berapa sekarang? Udah ketemu tanggal berapa Sya'ban? Tanggal 8 Sya'ban. Tanggal 1 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban. Kalau berbicara dengan bulan Sya'ban, itu teringat bahwa puasa Ramadan yang insya Allah 1 bulan lagi akan kita laksanakan itu disyariatkan di bulan Sya'ban. Dan ini pun barangkali tidak semua tahu ya. Rata-rata kaum muslimin tahunya bahwa Ramadan itu ya di bulan Ramadan, puasa Ramadan di bulan Ramadan hukumnya wajib dikerjakan 1 bulan penuh. Kemudian jika berhalangannya bisa ditinggalkan dan diqadha di waktu yang lain dan seterusnya. Itu sifat-sifat hal-hal yang umum. Banyak yang dari sisi historikalnya tidak difahami bahwa Ramadan itu, puasa Ramadan itu disyariatkannya di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban, dan itu di tahun kedua hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sebelum hijrah itu belum ada tuh syariat puasa ya. Teman-teman harus tahu bahwa ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan 13 tahun tinggal di Makkah itu tidak ada syariat puasa Ramadan. Artinya selama 13 tahun pertama Nabi menjadi Nabi ya, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, itu belum ada syariat puasa Ramadan. Bahkan tahun pertama ketika hijrah ke Madinah atau Yastrib pun ternyata belum ada syariat puasa Ramadan. Dan baru tahun kedua ada syariat puasa, yaitu puasa Ramadan. Makanya dalam hadis disebutkan Ramadan itu Ramadan itu yang keberapa tuh dalam hadis itu, bahwasanya bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, yang kedua adalah salat, wa itaiz zakah, yang ketiga adalah zakat, wa shaumu ramadan ya, dan puasa Ramadan. Wal haji dulu, wal haji wa shaumu ramadan. Kenapa haji terlebih dahulu? Karena memang syariatnya haji itu lebih awal datangnya dibandingkan puasa Ramadan. Namun kesini kemudian para ulama menjadikan itu sebagai rukun Islam dan meletakkan haji atau ibadah haji di akhir, barangkali berdasarkan tingkat kesulitan dan kemudahan ya dalam ibadah itu sendiri, sehingga haji ditaruh di belakang. Karena apa? Ternyata untuk melakukan ibadah haji itu cukup memerlukan banyak hal, termasuk tentu adalah uang ya. Karena tidak semua di antara kaum muslimin memiliki ongkos untuk berangkat ke haji.
Dan tentu saya mendoakan buat kawan-kawan semua, sahabat-sahabat muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengundang kita semua, bahkan saya sendiri alhamdulillah ya punya keinginan namun belum tercapai, yaitu untuk pergi baik umroh ataupun haji. Semoga kita semua Allah undang untuk pergi ke Baitullah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, tidak banyak, ini hanyalah nasihat, dan nasihat ini adalah untuk saya sendiri khususnya, sebenarnya untuk saya sendiri, karena pada dasarnya seorang itu ketika menyuruh, bahkan nunjuk begini saja, kalian atau teman-teman bisa lihat nunjuk itu yang mengarah kepada yang kita tunjuk cuma satu jari, sementara selebihnya mengarah ke kita. Itu harus kita pahami juga tuh. Ada kita punya 5 jari, ketika kita menunjuk orang, hei kamu begini, pada dasarnya justru yang lebih banyak menghadap ke arah kita jarinya adalah yang 4, yang satu ke sana. Berarti sebenarnya itu adalah ajakan, dan kitalah yang semestinya harus bisa memulai dan mengawali. Bahkan Rasulullah sendiri ketika mendapat syariat ibadah itu tidak diberikan informasinya terlebih dahulu kepada sahabat sebelum beliau melakukannya. Seperti misalnya ada syariat syariat tahajud ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, bahwa itu adalah dan sebagian malam maka bertahajudlah, di sana terdapat keutamaan dan seterusnya. Maka Rasulullah melakukan itu terlebih dahulu, baru setelah itu diinformasikan kepada para sahabat. Dan ini pun harus kita contoh, bahwanya ketika kita hendak mendakwahkan sesuatu syariat Islam, kebaikan-kebaikan, maka alangkah lebih baik ketika kita terlebih dahulu mengamalkannya, sehingga kita tidak mendapat semacam menggelar kalau ngomong tapi tidak melakukannya. Dan itu Allah pun mengancam terhadap orang-orang yang mengajak orang dalam kebaikan sementara dia sendiri tidak melakukannya. Meskipun dalam tataran sosial itu bukanlah hal yang 100% salah. Misalnya ada seorang pemabuk ya, dia bilang kamu jangan mabuk, jangan kayak saya gitu ya. Artinya sebenarnya nggak salah banget ya. Artinya ketika dia mengatakan dia ingin memberikan gambaran bahwasanya kalau mabuk tuh nggak enak, nggak bagus, kecanduan, susah berhenti dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Maka kamu jangan kayak saya gitu. Meskipun sebenarnya itu konsepnya tidak 100% benar, karena dia melakukan hal itu sebenarnya, walaupun dalam tataran sosial yang seperti saya sampaikan tidak sepenuhnya salah. Wallahu a'lam bishawab. Nasihat singkat semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita untuk senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang tidak Allah sukai dan tidak Allah ridhai. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.